Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Madinah Dompet Duafa, semoga kita semuanya pada kesempatan hari ini dan seterusnya senantiasa diberikan rahmah, ridha, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang belum berjodoh diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah insyaallah, yang mendapatkan kesulitan rezeki diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Nah, kita sebagai manusia yang sudah cukup lama hidup di dunia ini pasti mengalami dari kecil ya sampai kita dewasa bahkan tua nanti pasti ada proses-proses itu tadi. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita mudah. Lalu bagaimana agar kita ini selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada Al-Qur'an, ya salah satunya adalah surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia bersedekah, gemar bersedekah baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah, kemudian dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya balasan-balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa al-husna, ya, al-husna ini adalah balasan, kata Ibnu Abbas, adalah balasan pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa al-husna ini adalah surga, karena dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu husna? Yaitu al-jannah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gambaran bahwa al-yusra itu syaratnya adalah 3. Yang pertama tadi, gemar bersedekah walaupun kondisi sulit, apalagi dalam kondisi COVID-19 susah seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Duit nggak punya, maka sedekah kita bisa dengan sedekah tenaga kita, pikiran kita, kata-kata kebaikan kita. Kalau kita punya harta, maka kita keluarkan sedekah-sedekah terbaik, walaupun tidak harus banyak, walaupun tidak harus kaya, maka kita bisa melakukan. Ketakwaan kita terus bisa menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasadaqah bil husna, kita yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan balasan kebaikan. Asbabul nuzul dari surat ini adalah terkait ada seorang yang luar biasa bakhil, orang pelit luar biasa pada zaman Rasulullah SAW. Ketika dia punya kebun kurma, salah satu pohon kurmanya adalah buahnya mengenai rumah orang yang ada miskin. Orang miskin ini tidak pernah mendapatkan bagian kurmanya, bahkan kalau ada kurma yang jatuh diambil itu pun diminta. Maka beliau mengadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mengalami kejadian seperti ini. Maka Rasulullah menemui orang yang punya kurma tadi. Wahai fulan yang punya kurma, apakah benar kejadian seperti ini? Benar ya Rasulullah. Maukah engkau berikan sedekah kepada orang miskin tadi dari kurma-kurmamu? Beliau mengatakan tidak bisa. Subhanallah. Rasulullah yang menyuruh dia untuk bersedekah. Balasanmu surga. Dijanjikan seperti itu, dia tetap tidak ingin. Maka ada orang dermawan sahabat Rasulullah yang lain mendengarkan, ya Rasulullah, apakah berlaku juga untukku ketika aku memberikan sedekah kepada dia, balasannya surga? Balasanmu adalah surga. Maka orang yang dermawan tadi menghubungi orang yang punya kurma tadi untuk membeli. Wahai fulan, saya beli satu kurmamu, buah kurmamu tadi, ya, dan aku akan berikan kepada orang miskin tadi. Tidak bisa. Kalau ini kamu mau membeli, maka gantilah dengan 40 buah kurma yang lainnya. Masya Allah, satu pohon kurma harus diganti dengan 40 pohon kurma. Tapi sahabat ini tetap mengambil, baik, saya tukar dengan 40 pohon kurma. Masya Allah. Ini adalah sebuah bukti bagaimana kemurahan seseorang ingin mendapatkan yusra, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, memberikan sedekah terbaiknya. Satu ditukar dengan 40. Ini masalah kalian. Nah, kita dalam kehidupan ini, kita mungkin sulit rezeki, sulit cari jodoh, sulit mendapatkan pekerjaan, banyak yang sedang di PHK. Mari lakukan 3 hal ini. Dan kalau kita ingin mendapatkan kesulitan dari Allah juga harus melakukan 3 hal ini. Tapi tentu kita tidak ingin mendapatkan kesulitan dari Allah. Di ayat berikutnya adalah wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa ingin mendapatkan jalan kesusahan dari Allah, maka pertama, pelit, bakhil. Jadilah orang yang bakhil, pelit, tidak pernah bersedekah, melihat orang miskin tidak pernah tergerak hatinya, melihat orang kesulitan tidak pernah tergerak untuk menolongnya. Wastagna, kemudian merasa cukup. Wah, saya mah
cukup tidak pernah berdoa kepada Allah, sudah cukup, udah kaya. Sudah nggak pernah doa untuk sehat, saya sudah sehat. Orang yang seperti itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kadzdzaba bihusna, dan dia mengingkari, ya, mengingkari adanya balasan-balasan kebaikan. Nggak ada itu balasan kebaikan dari Allah, itu semuanya karena kerja saya. Nggak ada itu surga, nggak ada itu neraka. Nanti kalau mati ya sudah jadi tulang, jadi abu, dan seterusnya. Nah, mari jamaah sekalian, kita renungi. Silahkan dibaca kembali ayat-ayat Al-Quran tadi, kita renungi agar mendapatkan pertolongan yusra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita justru mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Apalagi ujian kehidupan senantiasa terus berputar, kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah, dan seterusnya. Kita tidak tahu COVID-19 ini akan berhenti kapan, tapi tentu kita berdoa kepada Allah agar COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa hidup dengan lebih baik lagi, dekat kepada Allah, bisa bekerja dengan baik, rezeki yang cukup, yang insya Allah bahagia di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-subscribe, di-like untuk di YouTube-nya Masjid Al-Madinah Dompet Duafa. Mudah-mudahan bisa menjadi pahala soleh bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.